Jadi, kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai mengenai KTR atau kawasan tanpa rokok kepada para mahasiswa, dosen, pimpinan, maupun staf di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Tahu dari mana Kak? Kebetulan kalau dari FKM ini kan dari kemarin tuh baru ngadain KTR yang lebih serius lagi. Jadi baru kemarin juga kita dapat sosialisasinya sih. Oh, jadi sosialisasinya dari dosen gitu? Atau Dari dosen yang kerjasama sama LSO di FKM sendiri. Memang sudah di aturan itu sudah ada acuannya itu adalah SK Rektor yang saya jujur aja saya nggak paham aturan SK Rektor itu. ya, KTR ini itu sebenarnya sudah diatur Pak di UMJ, itu ada di SK Rektor nomor 372. Kalau mengenai kebijakan KTR tuh sebelumnya memang belum tahu spesifiknya bagaimananya. Tetapi kalau untuk general atau secara umumnya itu memang sudah mengetahui karena emang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga emang sudah menerapkan hal itu gitu. Khususnya dari LSO Semesta itu sudah menerapkan KTR kayak gitu. Kalau kebijakannya aku belum tahu, tapi kalau misalnya kawasan tanpa rokoknya aku tahu. Kebetulan kan di dalam kampus ini kan kayak udah ada pelang gitu ya, kayak kawasan tanpa rokok gitu. Saya tahu gitu, dan kebetulan di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri itu sudah menerapkan KTR ini dari setahun yang lalu, kemudian terus dikembangkan sampai sekarang. Dan ada di FKM ini ada salah satu LXO yang mewadahi bergeraknya program KTR ini. Saya pribadi mengetahui tentang kebijakan KTR itu yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya bagus sih untuk menjaga kesehatan imunnya. Untuk kayak mengurangi kalangan mahasiswa juga ya Pak? Sebenarnya bagus-bagus aja karena kan merokok itu kan apa ya, kurang baik juga ya, apalagi kan aku basically dari ini kan kesehatan. Jadi merokok itu merupakan hal yang gak sehat gitu untuk tubuh gitu, terus berimpact juga. Bagus sih, karena kayak kebijakan itu kan perlu ya mau dimanapun, apalagi di kampus yang notabene itu mahasiswa masih banyak belajar dan harus menerapkan kebijakan yang lebih baik. Kalau ditanya setuju atau tidak, tentu 100% setuju ya, karena memang penerapan KTR itu adalah salah satu bentuk tindakan proaktif yang yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan udara di lingkungan sekitar kita ya. Kita bisa membedakan mana lingkungan udara yang baik, mana yang kurang baik. Apalagi pasti kita tentu tidak nyaman berada di lingkungan yang banyak orang merokok di sekitar tempat itu. Jadi kalau ditanya setuju atau tidak, 100% setuju. Kalau untuk demi kesehatan saya setuju sih aja. Kalau untuk KTR di UMJ tuh setuju banget malah, karena secara tidak langsung kan saya mahasiswa yang tidak merokok ya, dan emang merasa terganggu dengan adanya teman-teman yang merokok gitu ya, dan apalagi kalau teman-teman saya tuh merokoknya itu tidak dengan tempatnya gitu, itu mengganggu sekali kayak gitu. Oh ya, bertahap ya dia. Oke, kalau bertahap, iya bertahap. Kemarin kalau tidak salah di bulan November, baru November 2023 kemarin, itu mahasiswa melakukan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian mungkin nanti bertahap dari sosialisasi mahasiswa Kesmas di internal, mungkin nanti bertahap ke mahasiswa yang di fakultas lain, dan seterusnya. Jadi tidak bisa penerapan, apalagi perubahan perilaku itu tidak bisa kita beritahu sekarang langsung berubah, tidak, pasti itu bertahap. Kalau misalnya langsung atau bertahap, artinya memang merubah sikap atau perilaku orang itu pasti susah gitu ya. Jadi memang perlu bertahap gitu ya, tetapi harus dilaksanakan gitu ya. Artinya saya juga masih melihat di jalan juga gitu ya, ada yang merokok gitu ya. Kita harus sigap gitu ya. Dari UMJ-nya tuh harus artinya kalau misalnya itu peraturan sudah ada ya, harus ada satuan tugasnya yang untuk bekerja. Kalau misalnya ada ya harus diberikan sanksi. Ya, baik sanksi maupun denda ya Bu? Iya betul. Seperti Mungkin bertahap tapi intens, maksudnya mungkin ya dari sosialisasi dulu, terus dari mungkin mulai penerapan tentang sanksi-sanksinya. Nah itu bisa bertahap, tapi bertahapnya juga jangan terlalu lama gitu loh.
mungkin bisa tiap sebulan sekali terus-terusan di sounding gitu biar semua orang tetap ingat juga. Iya benar. Oke, sanksi itu artinya kan bermacam-macam gitu ya. Iya. Yang pertama kita bisa kasih peringatan gitu ya. Tetapi kalau misalnya artinya dia tidak mengindahkan, itu bisa sampai artinya denda misalnya 500.000 atau apa. Jadi supaya dia jerak, ya gitu ya. Jadi dia mempunyai efek jerak dan tidak akan merokok kembali. Gitu. Oke, jadi sebagai kesadaran diri juga ya Bu. Iya. Mungkin itu dibalikin ke fakultasnya masing-masing kali ya, karena kan cuman fakultas yang tahu tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada mahasiswanya itu harus seperti apa, seperti itu sih. Menurut aku, karena biasanya kan kita kalau omongan agak menyepelekan ya, tapi ini agak pro kontra juga sih. Cuman menurut aku mendingan sanksinya berupa uang, mungkin maksudnya melihat, karena kan orang biasanya lebih aware juga sama uang ya. Kalau misal sanksi 100.000 gitu, itu kan kayak mikir-mikir lagi. Jadi menurut aku mendingan kayak gitu sih. Jadi lebih mikir 2 kali buat orang yang mau ngelanggar. Buat para pelanggar KPR khususnya, mungkin saat ini baru ada sanksi teguran dari kita khususnya melaksanakan kegiatan kawasan tanpa rokok ini. Mungkin kedepannya harapan kami bisa dibentuk berupa satgas ataupun nanti ya, bekerja sama dengan para sivitas akademika, salah satunya sendiri yang ada fakultas masing-masing menegur para perokok yang sembarangan, dan memang disediakan tempat khusus untuk para perokok. Menurut saya kalau penerapan sih bisa dibilang masih belum ya, dalam artian ketika saya baru datang dari kampus pun masih banyak mahasiswa atau mungkin staf atau mungkin dosen pun yang masih kita lihat masih merokok di area kantin atau mungkin di depan gedung masih banyak merokok. Bahkan memang sependek pengetahuan saya sudah diterapkan ya, tapi memang ya, masih ada yang MJ saya belum melihat gitu ya, artinya mungkin perlu dievaluasi kembali gitu ya, itu karena kan memang apakah semua fakultas itu menerima gitu ya tentang peraturan yang tadi ya gitu ya, penerapannya gitu ya. Mungkin perlu dievaluasi kembali bagaimana cara penerapannya dan bagaimana sanksinya seperti itu. Mungkin dari sosialisasi dari masing-masing fakultas kali ya. Iya, betul. Okay. Itu yang belum kami lihat gitu ya gitu. Oke. Menurut saya masih jauh dari kata baik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk membuat kawasan tanpa rokok ini tetap berjalan menjadi kawasan yang memang kawasan PNJ yang bebas dari rasa.